Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa ya? Rafid, Guru. Hadir tidak? Hadir, Bu. Hadir. Pimpin doa dulu Mas Rafid. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Mas Rafid sudah memimpin doa pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah amma ba'du. Bagaimana kabar semuanya pagi ini? Baik, Guru. Sehat-sehat. Baik, alhamdulillah. Sehat semuanya. Sehat semuanya ya. Sehat. Sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Sudah makan. Alhamdulillah. Coba Ibu tanyanya dengan agak bernada sedikit ya. Kalian nanti tinggal jawab, boleh dijawab dengan nada lagi, boleh. Jawabnya dengan baik, boleh. Dengan sehat, boleh. Dengan lagi galau juga boleh. Kalau siswa berarti jawabnya mas-masnya yang jawab ya. Kalau Ibu tanyanya ke siswi berarti mbak-mbaknya yang jawab. Apa kabar siswa semua? Baik. Apa kabar siswi semua? Baik. Semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan juga saudaramu. Amin. 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 Alhamdulillah semuanya sudah sehat semuanya ya. Lanjut Ibu absen terlebih dahulu. Sebelum Ibu absen satu-satu masuk semua apa tidak? Hadir, Bu, semuanya. Hadir semuanya ya. Kalau ada semua nggak usah diabsen ya. Langsung Ya, Ibu Bu. ceritakan semuanya. Alhamdulillah kalau hadir semuanya. Sekarang kalian duduk yang rapi. Ayo, Ahmad duduknya yang rapi. Ahmad duduk yang rapi. Ya, semuanya duduk yang rapi. Persiapkan bukunya, persiapkan pulpennya. Udah? Bukunya, pulpennya. Buku PAB, buku Mau kemana sih, Bu? jangan buku matematika. Mau kemana, Bu? Ya, kita belajar hari ini. Ya, Buku Yasin boleh, Bu? ya. Buku Yasin. Oh, nanti nggak dipakai buat nulis itu. Nah, Ibu akan menampilkan materi hari ini ya. Nih, materinya. Sebelum ke pembahasan materi, Ibu akan memberikan sebuah gambar, ya. Dan materinya yang hari ini itu tentang nikmatnya menuntut ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Ibu kasih gambar. Nah, ya anak-anakku sekalian, mas-mas dan mbak-mbak semuanya, itu Ibu sudah memberikan sebuah tokoh ya, dan kalian bisa lihat ya itu kira-kira siapakah beliau itu. Ada yang bisa menyebutkan tokoh siapa itu? Saya Bu. Siapakah beliau? Iya, Ibnu Sina. Betul, Ibnu Sina ya. Beliau adalah Ibnu Sina. Beliau adalah tokoh. Ya, jadi beliau adalah Ibnu Sina, seorang filsuf, seorang ilmuwan, dan seorang dokter. Ya, beliau lahir di Persia.
Beliau adalah seorang father of doctor dan kontribusinya adalah di bidang kedokteran. Penemu etanol ya. Beliau adalah seorang penemu etanol. Tahu etanol apa? Tahu, Ada yang Bu. tahu etanol apa? Apa itu? Etanol apa, Fitri? Bahan dari alkohol, Bu. Alkohol, Bu. Alkohol. Iya, etanol adalah alkohol ya. Yang buat bersih Bu. Iya, bersihin apa coba? Simpel itu ya. Alkohol itu sampai sekarang, jadi Ibnu Sina sudah menemukan alkohol ya. Alkohol itu sampai sekarang masih dipakai di kedokteran, seperti dipakai di dalam dunia bedah, operasi gitu ya. Bahkan di kosmetik juga ada alkoholnya ya. Kosmetik Ibu pakai etanol juga. Masa etanolnya langsung ke muka enggak ya? Tapi diracik ke kosmetik. Dan beliau juga adalah penemu teori tentang penularan TBC. TBC tahu? Ada yang tahu TBC? Bukan tekanan batin cinta ya, tapi TBC itu penyakit batuk, tapi batuknya menular. Dan beliau yang menemukan bahwa batuk TBC itu ternyata menular terhadap manusia yang lain, seperti itu. Nah, dengan melihat tokoh Ibnu Sina ini, apakah kalian punya cita-cita ingin menjadi orang yang berguna untuk orang lain, bahkan ingin menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak, bahkan setelah meninggal pun masih dipakai oleh orang banyak? Ada yang punya cita-cita seperti itu? Iyalah Bu. Harus Kita ya. juga jadi guru bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya, harus ya. Apalagi kalau sudah punya temuan gitu ya, penemuan sesuatu hal yang berguna untuk masyarakat, dan setelah meninggal pun temuan itu masih kita pakai gitu ya, masih oleh umat seterusnya itu masih dipakai, itu kan sangat membanggakan ya. Mau jadi orang besar ya, seperti Ibnu Sina ya. Mau jadi orang besar seperti Ibnu Sina? Iya, harus ya. Harus jadi orang besar. Kemudian lanjut, untuk mengingat materi di sebelumnya, Ibu punya soal. Ini berkaitan dengan materi di minggu kemarin ya. Coba Ibu tunjuk aja ya. Dari urut absen aja ya, Ahid Ijudin. Coba pertanyaan ini jawab ya. Orang yang berjuang di bidang ilmu pengetahuan dalam agama Islam disamakan dengan, jawabannya yang mana? Bentar Bu, bentar. Jawabannya ya. Orang yang berjihad di medan perang Bu. Iya, orang yang berjihad di medan perang. B, Bu Guru, B. B ya, ya. Kemudian nomor 2. Nomor 2 lanjut. Nomor 2 lanjut. Menuntut ilmu hendaknya dengan niat. Menuntut ilmu hendaknya dengan niat. Iya, mencari ridho Allah. Terus lanjut nomor 3. Perintah menuntut ilmu terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah 122. Ya, betul. Quran surat At-Taubah ayat 122. Terus lanjut soal berikutnya. Kunci utama keberhasilan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat adalah C. Ilmu. C. Dengan ilmu. Betul ya. Dengan ilmu. Kemudian ini di pertemuan kemarin
kita membahas tentang masih membahas tentang materi nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan ya. Dan di minggu kemarin itu kita lebih ke fokus meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah. Kemudian yang keduanya, memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman Quran surat At-Taubah. Di mana di minggu kemarin itu kita sudah membahas tentang Quran surat At-Taubah ayat 122 beserta dengan sudah murojaahnya, sudah membahas kandungannya, sudah membahas tentang arti per kosakatanya gitu ya, sudah membahas tentang hukum bacaannya. Nah, untuk saat ini, untuk hari ini kita akan membahas masih dengan nikmatnya mencari ilmu, tetapi di kompetensi inti, yaitu menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. Ya, jadi yang hari ini itu kita materinya tentang menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. Sehingga diharapkan kalian nanti setelah mempelajari materi hari ini, kalian mampu peserta didik menerima ketentuan Allah dan Rasul-Nya bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya, jadi kalian diharapkan nanti setelah pembelajaran ini mengetahui bahwa menuntut ilmu itu wajib. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mempercayai ketentuan Allah dan Rasul-Nya tentang menuntut ilmu. Ya, jadi kalian tidak hanya tahu, tapi meyakini, mempercayai bahwa menuntut ilmu itu memang diwajibkan dan itu sebagai ketentuan dari Allah dan Rasul. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi sikap semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Jadi diharapkan kalian setelah pembelajaran ini nanti kalian mampu menentukan sikap gitu ya, menentukan sikap yang tadinya mungkin malas untuk belajar menjadi menggebu-gebu ingin belajar gitu ya, menjadi semangat, menjadi termotivasi untuk menuntut ilmu. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning, yaitu nanti Ibu akan memberikan sebuah kasus, kalian diskusikan di situ ya. Ibu akan memberikan kasus, semoga dengan kasus ini kalian akan terbuka pikirannya. Oh iya ya, ternyata menuntut ilmu itu memang harus dan banyak manfaatnya untuk kita semua gitu ya. Dan nanti sebelum ke situ kita akan membahas dulu ke materinya dulu ya. Sebelum ke diskusi kasus, kita bahas ke materinya terlebih dahulu. Coba tadi sampai Mas Ahid ya, sekarang Mas Ahmad Sumbulawai, dengarkan baik-baik ya, simak baik-baik materi hari ini biar semuanya paham. Ya, coba Mas Ahmad Sumbulawai, pengertian menuntut ilmu dibaca. Pengertian menuntut ilmu, Mas. Ya, nuntut ilmu itu memiliki arti ikhtiar. Ya, berarti berusaha atau sebuah usaha dalam mempelajari sebuah ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, dengan tujuan agar ilmu yang kita cari, yang kita dapat tersebut dapat bermanfaat untuk diri saya, untuk keluarga saya, dan juga untuk orang lain, gitu Bu, menurut saya. Ya, betul. Coba ada bedanya nggak antara menuntut ilmu dengan belajar? Sama nggak? Kalau menurut saya sedikit berbeda, gitu. Kalau belajar itu sifatnya kontinu, gitu. Kalau menuntut ilmu dalam beberapa majelis gitu, atau dalam kelas gitu. Iya, bagus. Sebenarnya menuntut ilmu itu berarti kita menggali yang belum ada ya. Kita mencari yang belum ada, itu namanya menuntut
ilmu. Kita mencari yang belum ada. Kalau belajar berarti materinya, pelajarannya itu udah ada, kita tinggal mempelajarinya saja, ya. Jadi beda ya. Jadi di sini kita materinya tentang menuntut, berarti kita harus mencari, tidak hanya belajar di kelas, tapi kita mencari sendiri di luar kelas, ya. Mungkin di rumah, mungkin di sedang main pun gitu ya, semuanya dicari, baik dari Google, baik dari pengalaman, baik dari teman-teman, seperti itu. Kemudian yang kedua, kewajiban menuntut ilmu. Lanjutkan ke Mbak Fitriani, coba kewajiban menuntut ilmu apa di situ? Kewajiban menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Itu saja Bu Guru. Iya, jadi berarti kesimpulannya menuntut ilmu adalah wajib, betul. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajib. Kemudian yang ketiga, hukum dalam menuntut ilmu. Coba lanjutnya absen berikutnya Mas Ngadiman. Hukum menuntut ilmu dibaca. Hukum dalam menuntut ilmu itu yang pertama fardu kifayah Bu Guru. Contohnya ilmu matematika, ilmu komputer. Kemudian hukum yang kedua fardu ain, yakni ilmu agama Bu Guru. Iya. Jadi kalau fardu kifayah itu berarti kalau sudah ada yang belajar atau sudah ada yang menuntut ilmu, berarti sudah gugur kewajiban orang lain untuk menuntut ilmu, ya. Artinya muslim yang lain tidak berdosa. Iya, begitu Bu Guru. Betul, jempol buat Mas Ngadiman. Dan itu matematika, komputer, IPS, IPA begitu ya. Seperti itu. Kalau fardu ain berarti wajib, yaitu seperti ilmu agama ya. Itu wajib karena itu udah urusannya dengan akhirat gitu ya. Kemudian yang berikutnya adab menuntut ilmu dalam Islam. Nah, adab menuntut ilmu dalam Islam nih, Mas Ketua, Mas Rafid, coba dibaca. Ada Mas Rafid? Apa? Yang mananya Bu? Adab menuntut ilmu dalam Islam. Dibaca Mas. Ya. Yang pertama niat Allah Ta'ala, selalu berdoa pada saat menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, menjauhi maksiat, jangan sombong ketika ilmu itu, ketika menuntut ilmu, memperhatikan guru ketika menuntut ilmu. Sekian Bu Guru. Iya, terima kasih Mas. Ya, jadi dalam menuntut ilmu pun ada adabnya ya. Kita harus niatkan karena Allah Ta'ala. Kemudian setiap mau menuntut ilmu harus berdoa. Dan ketika menuntut ilmu juga harus bersungguh-sungguh. Hindari maksiat ya. Dan ketika menuntut ilmu harus rendah hati ya. Bahwa kita memang betul-betul membutuhkan ilmu itu. Ya. Kemudian, nah ini yang terakhir dari materi kita, yaitu keutamaan menuntut ilmu. Setelah Mas Rafid, Mbak Rini, ya, jangan lihat temennya. Kira-kira keutamaan menuntut ilmu apa saja itu tinggal dibaca. Ada 5 Bu Guru. Ya, dibaca ya. 1 adalah warisan Nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Yang kedua, menuntut ilmu sebuah jalan menuju surga. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi kebaikan. Yang kelima, manfaat yang terus mengalir walaupun sudah meninggal, Bu Guru. Iya, betul. Jempol, terima kasih. Jadi yang poin pertama itu bahwa segala hal itu harus dengan ilmu ya. Segala hal itu memang harus dengan ilmu. Sholat pun kalau tanpa ilmu, ya sholatnya tidak diterima ya. Betul tidak? Kemudian yang kedua, menuntut ilmu itu jalan menuju ke surga. Ada yang tidak ingin ke surga? Mau ke surga semuanya ya?
Mau Bu kesuksesan Guru. Mau Bu Guru. Ya, iya, karena dengan menuntut ilmu maka setiap langkah kita dengan ilmu, setiap langkah kita itu insya Allah akan benar ya. Dan kalau sudah langkah kita sudah benar, maka nanti akan menjadi pahala sehingga akan masuk surga gitu ya. Kemudian ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Ada yang mau tanyakan? Cukup? Sudah paham semua? Sudah jelas Bu Cukup Bu Guru. Guru. Sudah paham. Sudah paham semua? Paham semua. Ya. Sudah Bu Guru. Ya, kalau sudah paham semua, Ibu akan memberikan sebuah masalah, yaitu dengan tadi kan udah dijelaskan, kita akan melakukan metode problem based learning. Ya, Ibu akan memberikan sebuah masalah di sini. Dan semoga dengan masalah ini kita akan tergugah hatinya, termotivasi supaya kita berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini ya kalian membuat kelompok ya, kalian membuat kelompok urut absen saja ya. Kalian membuat kelompok urut absen aja dari absen nomor 1 sampai absen nomor 4 ya. Karena satu kelas isinya 8, berarti 4 orang satu kelompoknya ya. Dari Mas Ahib, Mas Ahmad, Mas Didin sampai Mbak Fitri, itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 berarti Mas Ngadiman, Mbak Ulfiah, Mbak Rini sama Mas Rafid ya. Di sini kalian diskusikan materinya, bahan diskusinya yaitu tentang mengapa umat Islam saat ini jauh tertinggal dengan umat beragama lain. Karena kalian tahu ya kalau umat Islam katanya jauh tertinggal ya dari agama lain. Pernah dengar atau menyadari? Menyadari tidak? Belum dengar. Oh, Ya. Nanti Ibu kasih tahu kenapa bisa mengatakan seperti ini ya. Kemudian nanti kalian setelah dicari mengapanya, di situ kalian coba cari solusinya kira-kira bagaimana supaya kita tidak tertinggal ya, supaya kita tidak tertinggal dari umat lainnya. Siap? Siap Bu. Siap? Seperti itu bisa dipahami ya? Siap. Bisa dipahami. Dan ingat ya kelompoknya ya. Nanti setiap kelompok satu orang aja yang menyampaikan ya. Dan untuk menguatkan dari bahan diskusi ini, di situ ada gambar tentang pemenang Nobel atau Nobel. Pernah dengar Nobel belum? Nah, Nobel itu penghargaan dari ilmu pengetahuan ya. Penghargaan ilmu pengetahuan. Ini di sini tuh Ibu punya nih penghargaan Nobel dari tahun 1901 sampai tahun 2000. Nih ya. Jadi peringkat pertama peraih prestasi terbanyak itu di umat Kristen. Di situ umat Kristen itu mencapai 65,4% katanya. Penghargaan itu semuanya hampir diraih oleh umat Kristen sampai 65,4%. Dan kita bisa lihat di Muslimnya ya. Padahal Muslim itu umat kedua terbesar setelah agama Kristen. Umat Muslim itu terbesar kedua setelah Kristen.
itu meraih Nobelnya, meraih penghargaannya itu hanya 0,8% di situ. Makanya kita kalian sebagai generasi muda, yuk semangat ya. Nah, udah dikerjakan diskusinya? Sudah, Bu. Nah, ya, coba di kelompok 1 bacakan ya. Dibacakan kelompok 1. Siapa yang mau, Mas? Siapa? Mas Ahib, Mas Ngadiman, bukan. Mas Ahib, Mas Ahmad, Mas Didin, Mas Mbak Fitri. Ya udah, saya Bu, terima Ya, waktu. Ya. Berarti yang diskusinya tentang yang masalah umat Islam ya Bu ya. Iya. Pahamnya aja ya. Baik. Ini Bu, dari penjelasan Ibu dan beberapa referensi yang saya baca, memang betul umat Islam sedang mengalami masa kemunduran. Kemudian faktor terbesarnya adalah karena kebanyakan meninggalkan daripada nilai-nilai Islam itu sendiri, hikmah-hikmah Islam itu sendiri. Nah, solusinya menurut dari kelompok 1 tadi masukan dari Didin selaku sekretaris kelompok 1 bahwa kita harus kembali menjalankan Islam sebaik-baiknya dan jadikan Nabi sebagai uswah dalam setiap langkah. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan jempol buat Mas Ahib. Kemudian kita tarik kesimpulan saja ya bahwa memang sekarang itu kenapa umat Muslim itu tertinggal, karena memang yang pertama turunnya moral ya, turunnya moral. Sekarang itu banyak anak yang sudah berani terhadap orang tua ya, terhadap guru, terhadap yang lebih tua itu sudah semakin berani ya. Kemudian yang keduanya memang masyarakat Muslim sudah meninggalkan Al-Quran, dan umat non-Muslim itu malah belajar tentang kandungan Al-Quran. Jadi mereka yang belajar kandungan Al-Quran, kemudian mereka gali isi Al-Qurannya, kemudian mereka terapkan di dalam ilmu pengetahuan. Beda dengan umat Muslim sekarang, justru mungkin banyak orang Muslim tapi banyak yang nggak bisa ngaji ya. Kalian ngajinya setiap berapa kali sehari, atau setiap sholat, atau setiap malam ngajinya? 2 kali seminggu Bu. Seminggu sekali. Ya, itu ya, lebih banyak ngaji atau lebih banyak pegang HP? Main game online Bu, sering main online. Bu. Iya, ngajinya lupa ya. Saya main game Ahmad itu Bu Ahmad. Ya, kemudian yang ketiga kan non-Muslim itu disiplin ya, disiplin, kerja keras, rajin ya. Kalian pagi-pagi aja bangun harus dibangunin sampai jangan-jangan dibanjir sama ibu ya. Suruh bangun, suruh berangkat sekolah males-malesan ya. Tuh. Itu bedanya ya. Kemudian bagaimanakah solusinya? Jadi kita kalian sebagai generasi muda, coba mulai tingkatkan semangatnya, kemudian bersungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh ketika belajar, biar jadi orang yang sukses, biar jadi orang yang berguna untuk orang lain ya, setidaknya berguna untuk diri sendiri, berguna untuk keluarga, berguna untuk umat Islam, dan berguna untuk umat di dunia ya. Ya, kalian harus punya kreativitas dan punya inovasi untuk itu. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Cukup ya? Cukup. Ya. Kemudian untuk materi hari ini selesai. Seperti itu, kalian Ibu kasih PR ya untuk minggu depan. PR-nya yaitu kalian mencari minimal 5 hadis ya,
5 hadis, kalian tulis di buku tulis. Dan ini kenapa harus mencari 5 hadis? Karena minggu besok kita akan mempelajari tentang materi tentang menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai dengan perintah Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Ya, jadi besok kita akan menggali tentang hadis. Seperti itu ya, paham ya tugas PR-nya? Baik, Bu. Ya. Paham ya? Berhubung waktunya sudah habis, kita tutup aja langsung ya, tidak usah berdoa dulu. Ini waktunya kayaknya udah mepet banget. Ibu akhiri saja dengan kita bareng-bareng membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di minggu depan. Semangat ya, harus semangat, harus bersungguh-sungguh. Niatkan menuntut ilmu itu untuk kemaslahatan ya, untuk kemaslahatan diri, keluarga dan umat Islam dan umat di dunia. Ibu cukupkan sampai di sini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.